mewawancarai Rumah Sunda. Ikuti langsung ya guys. Oke guys, di sini saya Joko Prasetyo dan teman saya Angel Kandaranto dan Kakang Ipang. Di sini saya akan memberikan paparan kepada Kang Ipang. Bagaimana rumah adat di PSBD dibangun dan dipelihara, Kang? Rumah adat di PSBD ini memang dibangun dan dipelihara oleh etnisnya masing-masing, khususnya di etnis Sunda sendiri. Memang kami dalam pengurusan memang diwadahi oleh komunitas yang namanya PWS, Paguyuban Wardi Sunda. Itulah yang menjadi pengurus serta perawatan dan segala hal yang terkait dengan rumah adat di etnis Sunda. Itu dikelola dan dijalankan oleh PWS, Paguyuban Wardi Sunda namanya. Siap Kang, dan soal berikutnya dikasih oleh Kenzo. Bagaimana sih rumah adat di PSBD dibangun dan dipelihara? Rumah adat PSBD dibangun dan dipelihara memang tujuan utama dari Pemda Asahan adalah untuk saling merekatkan antar umat etnis yang ada di Asahan. Dengan adanya kegiatan PSBD ini tentunya nilai sangat positif bagi warga Kisaran, khususnya warga Asahan, di mana dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling mengenal, bisa saling memahami, dan juga bisa saling bertukar pikiran, khususnya mungkin untuk kayak adik-adik sebagai mahasiswa yang memang membutuhkan tempat informasi terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan adanya PSBD, pastinya untuk anak-anak sekolah khususnya itu untuk terkait dengan apa aja yang ada di Indonesia ini sudah mewakili. Cuman dari sisi mahasiswanya sendiri yang mungkin lebih dikreatifkan. Itu aja mungkin. Makasih banyak Kang. Ya, sama-sama. Halo semuanya, di sini saya Dewi Pramita dan teman saya Syakila Amanda Siregar. Jadi di sini kami ada di etnis Jawa dan kami akan mewawancarai Bapak Rama. Jadi guys, di sini kami mempunyai pertanyaan. Bagaimana cara melestarikan tradisi dan budaya Jawa di Asahan? Ya, banyak sekali sih sebenarnya yang untuk meningkatkan budaya, melestarikan adat-adat budaya tidak Jawa aja sih, khususnya ada yang di Asahan ini. Yang pertama sekali yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengenalkan budaya-budaya Jawa, adat-adatnya, tradisinya, juga berbagai macam jajanannya. Dengan sosialisasi tiap sekolah, mereka akan mengenal lebih jauh apa itu budaya Jawa, tradisinya, seperti tingkepan, kemudian tradisi nempok manten, kemudian lagi dan banyak kembali. Jadi kalau itu nggak kita sosialisasikan mungkin akan hilang. Yang kedua, dengan mengadakan suatu event ya seperti ini, pagelaran seni budaya daerah Asahan. Siapa? Selanjutnya pertanyaan dari teman saya. Kalau boleh tahu, di sini ada sejarah apa saja? Jawa khususnya ya, senjata tradisi orang Jawa itu sebenarnya banyak macam. Ya ada keris, ya seperti keris ini ya. Ini keris ini kan kita sudah tahu, mungkin adanya nasional semua, itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan asli orang Indonesia dengan batik juga kan. Ini sudah diakui, bahwasanya ini adalah sudah dipatenkan pun keris ini sebagai salah satu senjata tradisional orang kita Jawa dan asli orang Indonesia. Keris ini kalau kita makna ini banyak kali filosofinya. Mula-mulanya ini sebagai senjata tikar untuk perlindungan diri dari hal-hal yang bisa mengancam jiwa.
berkembangnya situasi, kondisi, kemudian masa, beralihlah keris itu bisa berubah sebagai peningkat status, kemudian sebagai senjata koleksi seni, kemudian sebagai aksesoris dan banyak lagi. Jadi banyak keris itu bukan hanya sekedar keris ya, bisa bernilai juga investasinya. Makin lama umur suatu keris nilainya makin mahal. Bahkan ada satu keris harganya sama dengan apa. Video wawancara dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.